Assalamualaikum kawan, jumpa lagi di channel saya Kak Keliling Dunia. Kali ini saya mau cerita mengenai perjalanan dari Ujung Kulon ke Pelabuhan Ratu. Jadi Ujung Kulon ke Pelabuhan Ratu itu artinya kita menyusuri bibir pantai selatan Pulau Jawa ya. Kalau saya lihat di peta itu jaraknya sih hampir 5 jaman ya. Jadi kita putuskan berangkat pagi dari Ujung Kulon sekitar jam 6-an. Harapannya supaya nanti ya 5 jam tuh kalau cepat, tapi kita kan santai-santai gitu ya. Harapannya sih sebelum setelah mendekati asar lah kita sudah sampai di Pelabuhan Ratu. Tidak ada akses tol dari Ujung Kulon ke Pelabuhan Ratu. Jadi kita pakai jalan biasa, dan itu adalah pertama kali juga saya menempuh jalan itu. Harapannya sih jalannya oke-oke aja gitu ya. Cibaliung ke Cikesik itu jalannya oke banget. Jadi aspal mulus, agak-agak berkelok, semi-semi nanjak gitu ya. Sepertinya ini adalah akses kalau misalnya dari arah barat ya menuju ke Ujung Kulon. Jadi melewati Cikesik langsung tembusnya di Cibaliung. Kelihatannya kalau dari permukaan aspalnya kok kayaknya baru ya, karena aspalnya tuh masih hitam yang bagus gitu ya. Jadi kayaknya ini mungkin usianya baru beberapa tahun saja. Yang saya senang dari perjalanan dari Cibaliung ke Cikesik adalah, wih, itu daerah hijau banget ya. Kiri kanan tuh isinya sawah aja. Sampai saya tuh mikirnya gini, ya Allah, ini Indonesia ini kaya banget ini ya, sawahnya luas gitu. Tapi kok yang masih ngimpor beras gitu. Saya juga bingung. Emang berasnya pada kemana gitu ya. Sekali lagi dari Cibaliung ke Cikesik, luar biasa, pemandangannya hijau banget, kiri kanan sawah gitu ya. Kemudian dari Cikesik masuk ke Malingping itu sudah ibaratnya kayak kita menuruni daerah gitu ya, karena sudah menuju ke lebih rendah datarannya. Jadi di Malingpingnya agak-agak panas. Namanya pun unik ya, Malingping gitu ya. Saya awalnya nama kok aneh banget, Malingping. Tapi ya udah, nama daerah kan begitu gitu ya. Di Malingping kita singgah sebentar. Jadi ada satu terminal persis di pertigaan gitu ya, terminal Malingping. Tapi kayaknya kok terminalnya kayak lama nggak ditempati gitu ya mungkin ya. Jadi kita sebentar makan sarapan dulu. Karena intinya kan kita habis beli sarapan di Pasar Cibaliung lah, saya baru sempat makannya di Malingping itu. Dan dari Malingping kita masuk menuju ke Bayah. Luar biasa view-nya. Apa yang berkesan dari pada saat saya melewati Bayah? Jadi pada saat di Bayah itu saya baru tahu ada satu pelabuhan besar gitu ya. Jadi pelabuhan itu ada aktivitas bongkar muatnya, ada crane-crane yang besar gitu ya untuk angkut-angkut. Sehingga saya mikir gini, loh, ini kan pantai selatan gitu ya. Maksudnya ada aktivitas apa di pelabuhan yang besar ya, apalagi dengan kargo-kargonya itu kok sampai di pantai selatan? Karena sekali lagi kalau di pantai utara mungkin masih masuk akal ya. Kayak di Jakarta ada Tanjung Priok, di Semarang ada Tanjung Mas, di Surabaya ada Tanjung Perak gitu ya. Memang itu pelabuhan ketika mas bongkar muat. Tapi yang saya lihat di pantai selatan, yang notabene aksesnya itu kan jarang ya. Maksudnya dari mana sebenarnya aktivitas bongkar muat ini? Ternyata di situ ada satu apa ya? Kalau boleh saya bilang itu mungkin pabrik gitu ya. Cemindo gitu ya. Ternyata setelah saya putar-putar sebentar gitu, oh ternyata ini pabrik semen gitu ya. Dan ini memang kompleknya itu gede banget. Dan yang hebatnya lagi adalah dari komplek tersebut ada jalur rel yang menembus gunung, melintasi bukit berkilo-kilometer panjangnya. Jadi kayaknya ini adalah jalur khusus untuk distribusi produknya perusahaan itu ya, menuju ke mungkin gudang atau tempat dia stok barang gitu ya. Dan itu luar biasa. Saya bilang, wah, saya nggak pernah tahu ini. Serius, saya nggak pernah tahu, karena mungkin saya terlewatkan berita-berita tentang itu. Tapi ketika saya berhenti sebentar di daerah sana dan coba-coba browsing, ternyata memang itu adalah proyek kerjasama ya antara Indonesia dengan Cina gitu ya. Karena saya lihat juga di sana tertulisnya besar-besar China Shipping gitu ya. Jadi artinya memang ini adalah proyek joint venture antara Indonesia dan Cina.
Dan itu yang menurut saya berpikirnya adalah berarti daerah ini sudah dieksplor sedemikian rupa gitu ya, dieksplor sehingga mungkin kedepannya bisa memacu pertumbuhan ekonomi di sana gitu ya. Kita pikir positif aja lah. Jadi ketika kita menuju ke Bayah dari Malingping itu kita sebenarnya berjalan menuju ke arah timur gitu ya, sehingga di sisi kanan saya itu adalah selatan. Sehingga kalau saya menoleh ke sisi kanan alias menoleh ke selatan, maka kita bisa melihat bagaimana pantai selatan gitu ya. Luar biasa, cantik banget view-nya. Saya senang sekali karena menurut saya ini saya jadi inget-inget dua hal. Yang pertama adalah ketika saya masuk ke perbatasan Jawa Barat, jadi sudah masuk ke Pelabuhan Ratu. Itu dari Bayah Bukit kita turun lagi ya. Ada satu tempat namanya Puncak Habibie. Wih, saya baru tahu juga itu. Ini namanya Puncak Habibie. Jadi itu persis kalau kita dari barat menuju ke timur mau masuk ke Pelabuhan Ratu, mungkin sekitar berapa ya? 10 kiloan lah ya. Jadi itu jalannya memang berliku di atas perbukitan gitu ya, gunung. Sampai di Pelabuhan Ratu saya putuskan untuk mencari apotik gitu ya, untuk beli obat muntah, sekaligus juga keliling-keliling di dalam kota, ingin tahu kayak apa sih situasinya. Padat juga ternyata Pelabuhan Ratu, cukup padat, rame sih kalau saya bilang. Dan jalanan di sana itu mungkin mirip-mirip ya, jadi artinya satu arah. Jadi kalau kita salah ambil jalan ya kita muternya agak jauh gitu ya. Itu sih kesan saya tentang Pelabuhan Ratu. Dan kita sempatkan untuk makan di satu restoran gitu ya, view-nya persis menghadap ke laut. Nah terus untuk trip yang ke Pelabuhan Ratu ini saya belum sempat pilih hotel gitu ya, saya belum sempat booking untuk penginapan. Nggak tahu kenapa saya kepikirannya adalah gimana kalau aja deh cari hotel yang paling terkenal di sini gitu ya. Nggak tahu kenapa kok saya mikirnya tuh hotel samudra gitu ya. Jadi kalau waktu saya kecil saya sering sekali diceritain sama nenek saya gitu ya mengenai hotel itu. Jadi di Pelabuhan Ratu ada satu hotel yang paling besar dan terkenal ya. Itu tempatnya dulu biasanya kalau orang-orang berlibur nginepnya di sana. Ya udah saya putuskan untuk cari itu. Ternyata ketemu di Traveloka gitu ya, namanya adalah Hotel Samudra Beach ya, Grand Samudra Beach. Ya udah, terus kita ke sana. Kalau dari luar sih saya ngelihatnya hotelnya aneh ya, dia masuk ke bawah gitu ya. Jadi ada satu jalan menuju ke bawah. Hotelnya memang persis di pinggir pantai. Jadi rasa-rasanya kalau saya lihat ini modelnya seperti yang hotel di Sanur ya, Bali Beach Hotel itu ya. Itu kan hotel-hotel lama gitu ya. Jadi artinya hotel itu punya pantai sendiri gitu ya, modelnya seperti itu. Saya lihat bangunannya memang ini bangunan lama, khas banget gitu ya, bangunan lama. Dan begitu saya masuk dalamnya, kesannya itu emang ya apa ya, kental dengan ya hotel yang lama gitu ya. Jadi begitu sampai di resepsionis, saya tunjukkan kode booking hotel itu. Nggak rame-rame amat ya karena mungkin pandemik, tapi yang jelas ada sepertinya gathering gitu ya, gathering dari klub, saya kurang jelas klub apa gitu, jadi semacam perkumpulan mereka mengadakan
pertemuan di situ, gathering gitu. Jadi itu yang bikin suasananya agak hidup. Karena saya yakin kalau misalnya nggak ada klub itu gitu, kayaknya hotelnya spooky banget gitu ya. Awalnya sih agak nyesel gitu ya, karena saya pikir ini hotel ternyata oldies banget gitu lah. Saya malah berpikirnya jangan-jangan nanti ada sesuatu yang terjadi di sini. Tapi ya kita pikir positif aja lah. Yang penting kita butuh tempat untuk istirahat, tidur, mandi. Anak saya bisa bisa istirahat di sana gitu. Yang saya senang dari hotel ini sebenarnya adalah pemandangannya menuju laut selatan gitu ya. Jadi ada balkon khusus, kan hotel lama ya. Kalau hotel lama tuh biasanya begitu. Jadi selalu gedungnya bertingkat, kemudian ada balkonnya. Berbeda dengan hotel-hotel yang konsep sekarang kan rasa-rasanya balkon itu tidak menjadi suatu hal yang kita temukan di bangunan sekarang gitu. Tapi kalau yang hotel zaman dulu itu khasnya selalu ada balkonnya. Jadi di balkon itu kita bisa ngelihat pantai selatan. Woi, keren pemandangannya ya. Nanti ada foto-fotonya baik sore maupun pagi. Apalagi K3 gitu. Woi, seneng banget anak kecil nih kan. Ya maklum lah ya, nggak pernah lihat pantai dia. Jadi begitu kemarin dia di Cipute puas bermain pantai, sekarang lihat lagi dari atas dia seneng banget, amazing banget. Jadi bangun pagi, kita putuskan ayo jalan-jalan yuk mengitari hotel sekaligus ke pantainya. Dan ternyata view yang saya lihat kemarin sore dan barusan dari atas yang ternyata cukup bagus, ternyata agak-agak berlawanan ketika saya sampai di pantai. Jadi mungkin karena di pandemik ini hampir semua bisnis pariwisata mati ya, tingkat okupansi hotel berkurang sehingga mungkin itu mempengaruhi maintenance-nya gitu ya. Jadi di pantai itu saat itu lagi banyak sampah gitu ya, lagi banyak sampah yang saya yakin banget kalau itu nggak pandemi pasti sampahnya nggak ada gitu. Jadi saya rasa ini berkaitan banget dengan masalah pandemik, membuat biaya perawatan itu menjadi mahal. Dan sekali lagi ya inilah efeknya gitu ya. Sehingga anak-anak kecewa yang awalnya ingin main di pantai gitu ya, ternyata kecewa. Mereka mengurungkan niat, sudah ya kita nggak jadi, kita balik aja, lebih baik kita cari sarapan aja. Dan memang saat itu pagi itu kita putuskan untuk menuju ke Bandung. Jadi memang kita dalam schedule awal kita di Pelabuhan Ratu cuma 1 hari aja, karena hari esoknya kita harus meluncur ke Bandung gitu ya. Jadi dari Pelabuhan Ratu ke Bandung via Sukabumi, dan kebetulan di Sukabumi ada saudara, jadi kita memang berniat untuk mengunjungi saudara tersebut sebelum mencapai ke Bandung. Sehingga akhirnya kita putuskan karena pantainya nggak begitu bagus ya, akhirnya kita gerak juga saat itu menuju ke Bandung. Sekarang kita berangkat dari Pelabuhan Ratu, tujuan berikutnya adalah Bandung. Sekarang hari apa ya? Hari Rabu ya? Hari Rabu tanggal